Korban jiwa banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah dengan total 593 hingga Senin 1 Desember pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari data BNPB, sebanyak 468 korban dilaporkan masih hilang. Dari 3 provinsi yang terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Sumut menjadi wilayah dengan korban jiwa paling banyak dengan rincian 272 meninggal, 173 hilang, dan 613 terluka. Selanjutnya disusul dengan Sumbar dengan rincian 165 meninggal, 114 hilang, dan 112 terluka. Terakhir ada Provinsi Aceh dengan total korban meninggal berjumlah 156 jiwa, 181 hilang, dan 1.800 korban mengalami luka-luka. Menanggapi situasi genting di Pulau Sumatera, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung turun tangan ke lokasi bencana. Prabowo dilaporkan tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja 12, Tapanuli Utara pada Senin pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya di Sumut menandai dimulainya rangkaian peninjauan langsung terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Kemudian setelah dari Sumut, Prabowo bertolak ke Aceh menggunakan helikopter Super Puma putih sekitar pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Di Aceh, Prabowo meninjau posko pengungsian di Desa Bambel Baru untuk meninjau posko warga yang terdampak banjir. Prabowo menyatakan bahwa saat ini prioritas pemerintah adalah untuk mengirimkan bantuan kepada warga terdampak. Dari Aceh, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi pengungsian Kasai Permai di Sumbar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Prabowo datang dengan mengenakan pakaian safari lengan panjang yang kemudian disambut oleh sejumlah pejabat Forkopimda saat turun dari tangga pesawat. Hingga kini bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera masih ditetapkan sebagai bencana provinsi, akan tetapi menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, namun penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berstandar nasional. Tito menekankan bahwa saat ini yang lebih diperlukan dalam menangani masalah adalah tindakan yang diambil meskipun status juga tak kalah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dari Kabupaten Alas Bonser, Bapak Bupati, Pak Fahri, Sampat Camat yang hadir, ya terima kasih. Saya hari ini berkesempatan untuk menengok bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan. Saya baru dari, sebelum ini saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ya, Tapanuli Tengah, Silangit, ya, Bandara masuk tempat, baru dari situ saya ke Kota Cane. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya, keadaan agak berlalu, kita berdoa. Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepimpinan Pak Suharyanto, ya. Ini darat atau apa? Darat, ya. Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Juga saya didampingi Menteri PU, ya, ada Menteri Sosial Pak Saiful Yusuf, lebih dikenal
Saya terima kasih kepada mereka juga dari TNI, polisi, kepolisian, reaksinya cepat, bantuan-bantuan bisa mengalir. Kita segera akan membuka putus jembatan-jembatan yang rusak, kita segera perbaiki, ya kan? Sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Alhamdulillah saya senang, saya lihat sudah ada dapur BGN sudah ada di Kota Cani ini. Alhamdulillah. Ya. Dan sebentar lagi juga kita akan buka koperasi. Sudah ada ya. Sudah mulai. Sudah titik. Nanti semua desa akan punya koperasi, ya. Koperasi. Jadi nanti barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat, nggak lewat perantara, langsung ke rakyat. Ya. Terima kasih. Kemudian kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Cani sudah mulai terima juga ya, itu layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih, luar biasa. Saya dulu punya ajudan SPRI yang dari kampung dekat sini kalau tidak salah ya. Sekarang dia ketua DPRD di Bogor. Ya. Oh, kok lebih ganteng dia? Oke, terima kasih. Saya berdoa terus, saudara-saudara, menghadapi kebaikan. Saya dapat laporan dari Bupati. Terima kasih Bupati, berjuang terus untuk saudara-saudara. Beliau ini berjuang terus untuk kalian. Terus saya diingatkan bahwa sebetulnya ini potensinya sangat besar. Ya, insya Allah di saat mendatang kita akan berbuat yang terbaik untuk Alas Longsor ini, terbaik untuk rakyat di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.